Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Okawai. Sorry karena tidak bisa upload setiap hari, tapi akan saya usahakan upload setiap hari mulai ke depannya. Pada video kali ini melanjutkan seri Gensuki Vol 10 part 2. Jika kalian suka tinggal subscribe aja ya kan. Terima kasih. Setelah selesai malam perjamuan pahlawan, Ryo dan Miharu pulang ke rumah batu. Di perjalanan, Ryo bertanya kepada Miharu tentang Miharu ingin tinggal bersama Ryo atau Takahisa. Miharu menjawab bahwa dia ingin tinggal bersama Ryo. Terlebih lagi, Miharu menerima semua kepribadian Ryo maupun Harukun, kata Miharu kepada Ryo. Ryo yang mendengar hal itu tentu saja hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan terakhir dari Miharu, bahwa Miharu tidak akan menyesal bersama Ryo yang memiliki misi balas dendam, melainkan Miharu akan menyesal jika dia pergi dari sisi Ryo. Singkat cerita, mereka berdua tiba di rumah batu. Aki dan Masato sudah diberitahu oleh Aisyah tentang mereka berdua akan bertemu dengan Takahisa. Aki dan Masato tidak sabar ingin bertemu dengan Takahisa. Tapi pada saat itu, Ryo mulai memberitahukan kepada semua gadisnya bahwa dia memiliki kehidupan yang sama dengan Miharu. Ryo berkata kepada semuanya bahwa dia adalah Hamakawa Haruto, teman masa kecil Miharu dan kakak laki-laki dari Aki. Aki yang mendengar hal itu sangat kesal, marah karena kakak yang sangat dia benci tiba-tiba ada di depan matanya. Sedangkan Masato masih bingung dengan penjelasan itu semua. Aki berkata kepada Ryo bahwa Hamakawa Haruto bukanlah kakaknya, tapi Takahisa adalah kakaknya. Miharu berkata kepada semuanya tentang penjelasan Ryo bahwa itu semua adalah kebenaran. Ryo juga memberitahukan kepada Aki dan Masato tentang rentang waktu yang selama ini mereka jalani, bahwa mereka berdua sudah hilang selama 4 tahun. Aki yang mendengar hal itu langsung terdiam dan pergi menuju kamarnya. Celia dan yang lainnya memutuskan akan menghibur Ryo. Ryo hanya bisa tertawa setelah mendengar mereka semua. Di sisi lain, Miharu mencoba meyakinkan Aki bahwa tindakannya itu salah karena bagaimanapun Haruto adalah kakak laki-laki Aki. Meskipun Haruto hanya memiliki ingatan di masa lalunya sebagai Hamakawa Haruto, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka bertiga tiba di kerajaan Kal Arts. Ryo meminta izin kepada Francois mengenai Aki dan Masato adalah adik dari Takahisa. Setelah mendapat izin, Aki dan Masato masuk ke dalam kastil dan bertemu dengan Takahisa. Mereka bertiga sangat senang setelah berpisah cukup lama dan dipersatukan kembali. Di ruangan itu hanya ada Miharu, Sasuke, Takahisa, Aki, dan Masato. Sasuke mulai menjelaskan kepada semuanya yang telah dia dapat dari Ryo, bahwa mereka semua tidak akan bisa kembali ke bumi dalam waktu 4 tahun ke depan. Takahisa yang mendengar hal itu mulai bertanya tentang pernyataan tersebut. Sasuke memberitahukan bahwa Ryo adalah kakak laki-laki Aki, dan juga Ryo adalah orang Jepang dengan nama Hamakawa Haruto yang meninggal sebagai mahasiswa. Takahisa yang mengetahui fakta itu hanya bisa terdiam dan bingung. Kemudian Sasuke melanjutkan penjelasannya bahwa Haruto pernah berkunjung ke tempat rumah ibunya setelah bercerai. Haruto menanyakan kabar tentang Aki, tapi ibunya hanya berkata kepada Haruto bahwa Aki baik-baik saja. Hal itu sebagai pertimbangan jika yang dikatakan ibunya Aki itu benar, berarti 4 tahun ke depan Aki akan kembali ke bumi. Jika tidak, maka mereka semua tidak akan kembali ke bumi. Sedikit informasi, mungkin dari kalian masih bingung. Jadi begini, pas Haruto sekolah SMA, Haruto tahu bahwa Miharu telah menghilang tanpa jejak. Nah, Haruto terus bersekolah hingga menjadi mahasiswa. Ketika dia sudah menjadi mahasiswa, dia berkunjung menemui Aki. Tapi ibunya berkata bahwa Aki itu baik-baik saja. Nah, Aki itu menghilang tepat bersamaan dengan Miharu. Jadi Ryo berasumsi bahwa 4 tahun ke depan Aki bisa saja kembali ke bumi. Tapi kalau menurut saya kemungkinan itu kecil, karena rentang waktu ketika Aki menuju Isekai lebih lambat daripada reinkarnasi Haruto. Ibarat kalian berdua balapan, yang satu menggunakan sepeda dan yang satunya menggunakan motor.
kita lanjut ke cerita. Setelah mendengar fakta tentang itu, Takahisa mulai berkata kepada semuanya bahwa dia ingin membawa Aki, Masato, dan Miharu menuju tempat tinggalnya, yaitu di Cento Stella. Namun perkataan itu langsung ditolak oleh Miharu dan Masato. Mereka berdua memutuskan tinggal bersama Ryo, sedangkan Aki ingin bersama Takahisa. Masato mulai berkata kepada Aki tentang masalahnya dengan Ryo. Harus diselesaikan, jika tidak diselesaikan, alangkah baiknya mengucapkan perpisahan dan terima kasih, karena tanpa Ryo, mereka semua sudah dijual oleh budak. Tapi Aki tidak peduli dengan itu semua. Aki juga berkata kepada Miharu bahwa Miharu sudah bukan lagi kakak perempuannya, karena dia lebih memilih Haruto yang dia cintai ketimbang adiknya sendiri. Takahisa yang mendengar hal itu mulai pucat setelah mengetahui bahwa Miharu mencintai Ryo. Di sisi lain, Ryo dan Charlotte mengantar kepergian Christina dan Rui. Di situ, Christina berkata kepada Ryo bahwa dia sangat berterima kasih kepada Ryo karena telah menyelamatkan Flora dari dalam bahaya. Setelah mengantarkan kepergian Christina dan Rui, tiba-tiba Sasuke muncul di hadapan mereka. Sasuke meminta kepada Charlotte dan Liselotte agar Sasuke bisa meminjam Ryo untuk sementara waktu. Charlotte dan Liselotte menerima keinginan dari Sasuke. Akhirnya mereka berdua tiba di ruangan tempat sidang rapat keluarga. Sasuke mulai mengutarakan isi hatinya, yaitu dia sangat kesal dan marah kepada Ryo karena Ryo berusaha keras menjauhi Miharu. Sasuke mulai menantang Ryo berduel karena Sasuke sadar bahwa Ryo harus diberi pelajaran. Sasuke ingin Ryo menghormati keputusan Miharu. Semua orang yang ada di sana mulai panik melihat mereka masuk ke mode tempur. Sasuke mulai mengaktifkan lengan ilahinya. Sasuke juga menegaskan kepada Ryo bahwa dia akan mengurangi kekuatannya. Tapi Ryo menjawab, itu tidak perlu. Sasuke kaget melihat pernyataan Ryo yang tidak ingin menggunakan pedang sihirnya. Sasuke berkata, kalau aku tidak berpikiran ingin menghancurkanmu, maka aku tidak akan menang. Sasuke menyerang Ryo dengan kecepatan tinggi, tapi Ryo dengan mudah menahan semua serangan Sasuke. Ryo mulai tersenyum dan berkata kepada Sasuke bahwa dia sangat antusias. Tapi Sasuke berkata kepada Ryo agar tetap diam selama pertempuran berlangsung. Sasuke mulai mengayunkan senjatanya dari atas Ryo, tapi Ryo dengan mudah menghindar ke samping. Lalu Ryo mulai menyerang Sasuke dari samping, tapi serangan Ryo membuat Sasuke terdesak. Ryo berkata, kau bilang padaku bahwa aku tidak perlu menahan diri kan? Sasuke berkata, cih, aku akan menyerang lagi dengan kekuatan penuh. Sasuke mulai menyerang Ryo dengan kekuatan penuh. Ryo mulai terkejut dengan peningkatan yang dimiliki oleh Sasuke. Tapi bagi Haruto itu semua bukan masalah. Ryo dengan mudahnya menangkis semua serangan penuh dari Sasuke, hingga senjata Sasuke tertancap di tanah dan senjata Ryo mulai menuju di leher Sasuke. Akhirnya Sasuke menyatakan menyerah pada duel tersebut. Sasuke berkata kepada Ryo, terima kasih, aku kalah total. Ryo menjawab, tidak, itu pertandingannya cukup dekat. Sasuke berkata, tidak, kau bahkan tidak menggunakan semua kekuatanmu. Setelah pertandingan usai, Sasuke berbicara kepada Ryo yang masih berada di arena bertarung. Sasuke memberitahukan bahwa tindakan Ryo adalah kesalahan. Ryo ingin Miharu bahagia, tapi Ryo tidak melihat isi hati Miharu yang ingin bersama Ryo. Sasuke berkata, mungkin kamu benar, Miharu akan baik-baik saja bersama Takahisa yang mencintai Miharu. Tapi apakah kamu berpikir tentang hati Miharu? Dia ingin bersamamu dan itu membuatnya bahagia. Jadi aku ingin kau menerima semua keinginan Miharu dan kami semua untuk kedepannya lebih baik. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Bye bye.